Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan beberapa penjelasan mengenai penyakit stroke. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan diantaranya ada Puput Putri Anunda, Risma Girani Aprilia, Risti Ariyanti, dan Sution. Definisi stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan atau disebut dengan stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah yang sering disebut dengan stroke hemoragik. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan sebagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, stroke atau yang dikenal juga dengan istilah gangguan peredaran darah otak merupakan suatu sindrom yang diakibatkan oleh gangguan aliran darah pada salah satu bagian otak yang menimbulkan gangguan fungsional otak berupa defisit neurologik atau kelumpuhan syaraf. Klasifikasi stroke. Yang pertama ada stroke iskemik. Nah, stroke iskemik ini terjadi ketika gumpalan darah menyumbat aliran darah yang menuju ke otak. Gumpalan darah ini paling sering disebabkan oleh aterosklerosis. Nah, aterosklerosis merupakan penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah. Tumpukan lemak ini bisa terlepas lalu menyumbat pembuluh darah ke otak. Beberapa kondisi yang meningkatkan resiko terjadinya stroke iskemik adalah yang pertama, berusia lebih dari 60 tahun, mengidap hipertensi, penyakit jantung, kolesterol tinggi atau diabetes, mengalami gangguan irama jantung atau aritmia, merokok, dan memiliki anggota keluarga yang juga mengidap stroke. Nah, yang kedua ada stroke hemoragik. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah otak pecah dan darah akan keluar ke jaringan di sekitarnya. Pendarahan di dalam otak dinamakan pendarahan intraserebral. Nah, kondisi stroke hemoragik bisa disebabkan oleh 3 hal utama, yaitu aneurisma, yakni pembuluh darah otak tipis sehingga rawan pecah, lalu malformasi arteri vena, yakni kondisi pembuluh darah yang tidak normal, dan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang ketiga, ada TIA atau transient ischemic attack yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah di otak yang bersifat sementara. Kondisi ini juga lebih dikenal dengan istilah stroke ringan. Etiologi stroke. Stroke biasanya diakibatkan oleh salah satu dari 4 kejadian, yaitu trombosit, yaitu bekuan darah di dalam pembuluh darah otak atau leher. Yang kedua ada embolisme cerebral, yaitu bekuan darah atau material lain yang dibawa ke otak dari bagian tubuh yang lain. Yang ketiga iskemia, yaitu penurunan aliran darah ke area otak. Dan yang keempat hemoragi cerebral, yaitu pecahnya pembuluh darah cerebral dengan pendarahan ke dalam jaringan otak atau ruang sekitar otak. Nah, akibatnya adalah penghentian suplai darah ke otak yang menyebabkan kehilangan sementara atau permanen gerakan, berpikir, memori, bicara, atau sensasi. Setiap jenis stroke memiliki etiologi yang berbeda. Pada stroke iskemik, penyebabnya dapat berupa plak arteriosklerotik dan emboli yang berasal dari jantung atau bukan dari jantung. Pada stroke hemoragik, stroke dapat terjadi disebabkan oleh pecahnya aneurisma
atau adanya malformasi arteriovenosa serta adanya trauma pada kepala. Resiko stroke dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu oleh faktor kesehatan, faktor gaya hidup, dan faktor lainnya. Faktor resiko stroke yang pertama yaitu faktor kesehatan, diantaranya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, dan penyakit jantung. Faktor kedua yaitu faktor gaya hidup, misalnya merokok, kurang olahraga atau aktivitas fisik, mengonsumsi obat-obatan terlarang, dan kecanduan alkohol. Lalu, faktor risiko stroke yang ketiga atau faktor lainnya merupakan faktor keturunan. Orang yang memiliki anggota keluarga yang pernah mengalami stroke dan akan beresiko tinggi mengalami penyakit yang sama juga. Nah, dengan bertambahnya usia, seseorang memiliki resiko stroke yang lebih tinggi dibandingkan orang yang lebih muda. Selanjutnya, penyebab stroke. Nah, yang pertama ada stroke iskemik. Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini disebut juga dengan iskemia. Nah, yang kedua ada stroke hemoragik. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan pendarahan. Pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Kondisi tersebut meliputi hipertensi yang tidak terkendali, melemahnya dinding pembuluh darah, dan pengobatan dengan pengencer darah. Patofisiologi stroke. Stroke merupakan penyakit atau gangguan fungsional otak akut lokal maupun global akibat terhambatnya peredaran darah ke otak. Gangguan peredaran darah otak berupa tersumbatnya pembuluh darah otak atau pecahnya pembuluh darah otak. Nah, otak yang seharusnya mendapat pasokan oksigen dan zat makanan menjadi terganggu. Peningkatan tekanan darah yang terus-menerus akan mengakibatkan pecahnya pembuluh darah sehingga dapat terjadi pendarahan dalam parenkim otak yang bisa mendorong struktur otak dan merembes ke sekitarnya, bahkan dapat masuk ke dalam ventrikel. Ada beberapa gejala umum stroke yang mudah kita kenali, di antaranya di mana salah satu sisi wajah akan terlihat mengembun dan tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata terkulai. Selanjutnya, tidak mampu mengangkat salah satu lengan karena terasa lemas atau mati rasa. Yang ketiga yaitu ucapan tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali meskipun penderita terlihat sadar. Nah, ada juga beberapa gejala dan tanda stroke lainnya, diantaranya yaitu mual dan muntah, gangguan pada keseimbangan dan koordinasi, sakit kepala yang hebat yang datang secara tiba-tiba yang disertai kaku pada leher dan pusing berputar atau vertigo, hilangnya penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan ganda, serta penurunan kesadaran dan kesulitan saat menelan. Diagnosis. Diagnosis stroke dapat diawali dengan anamnesis, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang. Nah, untuk anamnesis, melakukan anamnesis untuk menentukan jenis stroke merupakan langkah yang sangat penting. Beberapa hal yang dapat ditanyakan diantaranya faktor risiko, kejadian sebelumnya, riwayat trauma, onset, serta perkembangan tanda dan gejala. Diagnosis stroke yang kedua ada defisit neurologis. Nah, defisit neurologis merupakan keluhan yang selalu ada pada stroke. Hal ini menunjukkan bagian otak mana yang rusak.
Defisit neurologis ditunjukkan dengan beberapa keluhan, seperti yang pertama ada paresia atau kelemahan pada setengah badan atau salah satu ekstremitas atau keempat ekstremitas. Yang kedua yaitu berkurangnya penglihatan atau kebutaan pada salah satu atau kedua mata. Yang ketiga apasia, yang keempat diatria dan ataksia, dan yang terakhir yaitu kelemahan pada wajah atau facial stroke. Diagnosis stroke yang selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pada stroke dimulai dengan penentuan status kesadaran dan pemeriksaan tanda vital. Pemeriksaan fisik yang pertama yaitu kesadaran. Penentuan status kesadaran pada pasien stroke sangat penting karena penurunan kesadaran pada penderita stroke terjadi mengarah pada peningkatan tekanan intrakranial yang menyebabkan penekanan bagian ascending reticular activation system yang merupakan pusat kesadaran. Pemeriksaan selanjutnya yaitu tekanan darah. Salah satu faktor risiko dari stroke adalah hipertensi, sehingga pengukuran tekanan darah sangat penting. Nah, pengukuran tekanan darah sebaiknya dibandingkan dengan tangan di sebelahnya. Jika terdapat perbedaan yang besar, maka kemungkinan terjadi kelainan pembuluh darah. Pemeriksaan selanjutnya yaitu detak jantung dan nadi. Pengukuran detak jantung merupakan hal yang sangat penting, di mana jumlah kontraksi jantung yang dihitung dibandingkan dengan nadi yang diukur. Nah, pulse defisit terjadi apabila perbedaan detak jantung dan detak nadi lebih besar dari 20 kali per menit. Pulse defisit dapat ditemukan pada atrial fibrilasi yang kemungkinan menjadi kriteria stroke. Status gizi. Status gizi ini berperan dalam menentukan keadaan fisik dari pasien, apakah termasuk golongan obesitas yang merupakan resiko dari stroke. Selanjutnya yaitu kepala. Nah, diagnosis dilakukan apakah terdapat sianosis pada wajah dan lidah karena kemungkinan akibat kelainan jantungnya, maka dapat berkomplikasi menjadi stroke. Lalu pada leher, peningkatan JVP dan breath harus diperiksa. Apabila ada, hal ini menunjukkan terdapat gangguan aliran pada pembuluh darah yang dapat menjadi faktor pencetus stroke. Selanjutnya paru-paru. Nah, pemeriksaan fisik paru-paru penting pada pasien stroke yang sedang dirawat untuk memantau komplikasi pulmonologi stroke seperti pneumonia dan edema paru. Dan yang terakhir adalah jantung, di mana pembesaran jantung, murmur, kelainan katup jantung merupakan tanda-tanda kelainan dari jantung. Kelainan jantung seperti ini merupakan faktor resiko terjadinya stroke. Nah, diagnosis stroke yang keempat yaitu pemeriksaan neurologis. Pemeriksaan neurologis bertujuan untuk menentukan defisit neurologis yang dapat membantu melokalisir lokasi lesi stroke. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan nervus cranialis, motorik, dan sensorik. Pengobatan stroke. Yang pertama yaitu pengobatan stroke iskemik. Stroke iskemik merupakan stroke yang terjadi akibat adanya sumbatan pada pembuluh darah. Pengobatan untuk jenis stroke yang satu ini diutamakan untuk menghentikan penyumbatan dan mengembalikan aliran darah menuju ke otak seperti semula. Berikut obat-obatan stroke dan pilihan pengobatan yang bisa dilakukan, diantaranya yaitu pemberian obat TPA dan obat penurun tekanan darah tinggi.
Terapi pengobatan menggunakan obat TPA untuk stroke iskemik dapat menguraikan darah yang menggumpal dan diberikan melalui pembuluh darah pena atau intravena. Obat stroke ini termasuk standar pengobatan untuk penyakit stroke iskemik. Obat ini dapat mengembalikan aliran darah dengan cara meluruhkan gumpalan darah yang menyebabkan stroke. Selanjutnya yaitu prosedur endovaskular. Terapi ini dianggap cukup bagus dalam mengurangi efek dari stroke iskemik. Ada dua cara untuk menjalani prosedur endovaskular ini. Salah satunya yaitu obat stroke yang diberikan langsung ke otak. Kemudian pengobatan stroke iskemik yang selanjutnya yaitu penggunaan obat antiplatelet dan penggunaan obat antikoagulan. Penggunaan obat antikoagulan untuk mengurangi resiko pembentukan gumpalan darah yang baru. Obat ini bekerja dengan mengubah komposisi kimia pada darah sehingga penggumpalan darah tidak terbentuk. Pengobatan stroke hemoragik. Stroke hemoragik terjadi karena adanya pendarahan di otak. Berikut adalah pilihan obat dan pengobatan untuk stroke hemoragik seperti tindakan darurat, operasi embolisasi endovaskular, operasi stereotaktik, operasi pengangkatan AVM, dan operasi untuk hidrosefalus. Untuk tindakan darurat, dapat memberikan obat atau transfusi darah untuk melawan efek dari obat pengencer darah. Selain itu, berikan juga obat penurun tekanan darah pada otak, penurun tekanan darah biasa, dan mencegah kejang. Selanjutnya, operasi. Selain menggunakan obat-obatan untuk mengatasi stroke, pasien mungkin harus menjalani prosedur operasi sebagai cara menyembuhkan stroke. Operasi ini bertujuan untuk mengangkat darah dari otak dan membenahi pembuluh darah yang pecah. Operasi ini disebut sebagai craniotomy. Pilihan pengobatan untuk stroke hemoragik biasanya memang dilakukan dengan menjalani prosedur medis dibandingkan dengan menggunakan obat stroke. Salah satunya adalah embolisasi endovaskular. Lalu menurut Mayo Clinic, salah satu pengobatan untuk mengatasi stroke hemoragik adalah pengangkatan malformasi arteri vena atau AVM. Apabila berlokasi di area otak yang bisa dijangkau. Hal ini dapat membantu mengurangi resiko pembuluh darah yang pecah sehingga menyebabkan stroke hemoragik. Namun, tidak semua malformasi arteri vena bisa diangkat, apalagi jika lokasinya berada jauh dalam otak, berukuran besar, atau prosedur pengangkatan berisiko menyebabkan perubahan besar pada fungsi otak. Prosedur operasi yang biasanya dilakukan untuk mengatasi penyakit hidrosefalus nyatanya juga dapat digunakan untuk mengatasi stroke pendarahan. Hal ini bisa dilakukan apabila kerusakan yang terjadi akibat stroke menyebabkan cairan cerebrospinal menumpuk di dalam rongga otak, menyebabkan sakit kepala hingga pasien kehilangan keseimbangan. Hidrosefalus ini bisa juga diobati dengan meletakkan tabung kecil di dalam otak agar cairan mengalir keluar dari otak. Pilihan pengobatan stroke hemoragik selanjutnya adalah menjalani operasi stereotaktik. Operasi ini dapat dilakukan menggunakan beberapa sinar atau radiasi tinggi, tetapi bisa sangat efektif untuk memperbaiki malformasi pembuluh darah yang dapat menjadi salah satu penyebab stroke. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.